Halo semua, selamat datang kembali di channel BE Gaming. Di video kali ini, gue bakal ngebahas lanjutan dari web novel anime Mushoku Tensei. Tentu saja ini adalah lanjutan dari video sebelumnya guys. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, gue saranin untuk nonton terlebih dahulu agar bisa menyesuaikan alur ceritanya nanti. Video ini mengandung banyak sekali spoiler. Bagi kalian yang tidak menyukai spoiler, gue saranin untuk tidak melanjutkan menonton video ini guys. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ngingetin buat kalian, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi saat gue mengupload video terbaru. Setelah berhasil membunuh Red Fang Cobra, keesokan harinya, Eris, Rudes, dan Rujet menuju guild petualang. Tapi, tiba-tiba manusia berkepala kuda menghampiri mereka. Manusia berkepala kuda bilang, pantas aja Dead End bisa punya banyak uang dan bisa cepat naik level. Ternyata, Dead End bertukar misi dengan Party Jalil dan Veskel. Manusia berkepala kuda bilang kalau Party Jalil sudah memberitahu semuanya. Party Jalil sudah membongkar semua rahasia yang dimiliki oleh Dead End. Rudes sangat kesal karena di akhir-akhir ternyata Party Jalil berkhianat. Manusia berkepala kuda bilang kalau Party Rudes harus menyerahkan sebagian uang yang dimilikinya untuk dirinya. Manusia berkepala kuda mengancam apabila tidak dituruti, maka manusia kepala kuda akan membocorkan semuanya kepada seluruh guild petualang. Rudes sangat kesal. Rudes mulai berpikir, walaupun Rudes dan kawan-kawan pergi dari kota, mereka tetap tidak akan bisa menjadi petualang lagi apabila manusia berkepala kuda membocorkan semuanya, karena surat petualangan mereka akan ditangguhkan. Rudes terlihat murung, dan akhirnya Rudes memutuskan bahwa dia akan membunuh manusia berkepala kuda. Rudes mulai mengumpulkan energi sihir di tongkatnya dan langit pun mulai menjadi gelap. Rujet menyadari apa yang akan dilakukan oleh Rudes. Rujet pun tanpa berpikir panjang langsung mengguyur rambutnya dengan air, dan manusia berkepala kuda langsung terkejut saat melihat warna rambut dari Rujet. Rujet langsung mencekik leher manusia berkepala kuda. Rujet mengancam manusia berkepala kuda apabila dia membocorkan semuanya, maka Rujet tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Semua orang di tempat itu langsung lari ketakutan saat melihat Rujet, dan penjaga ingin menangkap Rujet. Rujet pun langsung pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, setelah bangun dari tidur, Rudes melihat kepala Rujet menjadi gundul. Rudes tercengang, dipasangkan dengan luka yang ada di wajahnya, dia benar-benar tampak seperti Yakuza. Rudes memanggil Eris, dan dia bertanya, "Hei Eris, haruskah aku menggunduli kepalaku juga?" Eris menjawab, "Jangan lakukan, karena saat ini Eris lebih suka rambut Rudes yang sekarang." Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya mereka pun memutuskan untuk meninggalkan kota Rikarisu. Sejak mereka pergi meninggalkan kota Rikarisu, 3 hari telah berlalu. Rudes memanggil semuanya untuk berkumpul karena Rudes mau mengadakan rapat. Eris tampak bingung. Ekspresi di wajah Eris tampak benar-benar bingung. Rudes melirik Eris. Rudes sudah menduga mungkin Eris tidak suka untuk berpartisipasi dalam hal-hal seperti ini. Eris tiba-tiba berkata, "Kau mau melakukan kegiatan itu kan? Yang diadakan sekali setiap bulannya oleh Rudes dan yang lain." Rudes berpikir, mungkin maksudnya rapat guru privat. Rudes menjawab iya, dan ini adalah versi petualangannya. Eris langsung menutup mulutnya, dan mulai duduk manis di hadapan Rudes seperti batu. Saat Rudes mengira kalau dia menunjukkan ekspresi wajah serius, ternyata dia malah tersenyum lebar. Rudes tidak tahu kenapa, padahal seharusnya tidak ada yang lucu di sini. Mereka bertiga duduk melingkar di samping api unggun dan mulai berbincang dan saling bertukar pikiran. Setelah selesai rapat, mereka pun tidur. Keesokan harinya, mereka mulai berjalan menuju benua Milis.
Rujet menjelaskan, untuk sampai ke benua Milis, mereka harus berlayar dari bagian selatan benua iblis Windport. Rudess bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Windport? Rujet bilang, butuh waktu sangat lama. Kalau kita terus berjalan tanpa beristirahat, kira-kira setengah tahun. Sekalipun mereka berjalan tanpa istirahat, mereka masih membutuhkan waktu setengah tahun. Rudess bertanya lagi, apa tidak ada cara pergi ke sana secara instan, seperti lingkaran sihir teleportasi? Rujet bilang, lingkaran sihir teleportasi dilarang untuk digunakan setelah peperangan manusia iblis kedua selesai. Kalau kita mencarinya, mungkin kita akan bisa menemukannya, tapi mengoperasikan lingkaran sihir itu adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Rudess cuma iseng bertanya, tapi Rudess benar-benar tak mengira ternyata ada juga yang namanya sihir teleportasi. Eris bertanya kepada Rujet, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa sampai di kota selanjutnya. Rujet menjawab, dalam waktu 15 hari seharusnya mereka sudah sampai di kota terdekat. Setelah 15 hari melakukan perjalanan, mereka pun tiba di kota terdekat. Penjaga gerbang kota menyapa mereka dengan sopan dan mengizinkan mereka masuk melewati gerbang kota. Penampilan Rujet yang sekarang kelihatan mirip seperti seorang biksu atau semacamnya. Atau lebih tepatnya, dia lebih mirip seperti seorang mafia atau yakuza. Rujet merasa senang karena ini adalah pertama kalinya dia disambut dengan meriah seperti ini. Rudess memberitahu bahwa nama kelompok mereka adalah Dead End. Mereka bertanya, apa tidak masalah bagi kalian memakai nama itu? Saat Rudess berkata kepada mereka bahwa mereka adalah Dead End yang asli, orang-orang mulai tertawa. Saat mereka tiba di penginapan, Eris tiba-tiba berbicara. Rudess, aku ingin kamu berhenti menciumi celana dalamku saat kamu mencucinya. Dia mengatakan itu kepada Rudess dengan wajah serius. Mulai saat itu, Rudess dilarang menyentuh celana dalam Eris. Tapi kalau seperti itu jadinya, maka satu-satunya orang yang bisa mencucinya adalah Rujet. Kemudian, Rudess mengajarkan cara mencuci pakaian kepada Eris. Mulai hari ini, yang bertugas untuk mencuci pakaian adalah Eris. Tapi, Eris sendiri diam-diam menciumi celana dalam Rudess. Tapi, dalam kondisi seperti apapun, Rudess sama sekali tidak ingin Eris menghentikan itu. Keesokan harinya, mereka pun mulai mengumpulkan informasi. Dengan memanfaatkan guild petualang, mereka berhasil mengumpulkan informasi. Dengan berpura-pura menjadi anak kecil, Rudess bisa tinggal mendengarkan para petualang yang lain. Itu benar-benar kelewat mudah, pikir dari Rudess. Karena orang-orang berpikir kalau Rudess hanyalah anak-anak, mereka selalu bersedia memberitahu semua informasi yang Rudess inginkan. Sambil berjalan dari kota ke kota, kelompok Rudess terus berjalan ke arah selatan. Di tengah-tengah perjalanan, ada beberapa orang yang menantang Rujet untuk berduel dengan mereka. Orang itu memperkenalkan diri, namanya adalah Rodriguez, seorang swordman berteknik Dewa Utara, murid ketiga dari Auber si Pedang Merak, yang merupakan murid pribadi dari Dewa Utara Kalman. Pada mulanya, Rudess mengira kalau mereka adalah pemburu bayaran. Rudess pikir ada orang di luar sana yang menawarkan hadiah kepada orang yang mampu mengalahkan Rujet. Rujet menjelaskan bahwa sepertinya ada banyak orang dengan profesi warrior di benua iblis. Makhluk sihir di sini mayoritas memiliki kekuatan yang tinggi, dan para petualang yang menghabisi mereka juga sama kuatnya. Sepertinya kebanyakan orang seperti itu. Rodriguez ini berpikir kalau benua iblis adalah tempat yang bagus untuk melanjutkan latihan mereka. Kebanyakan dari mereka mungkin berpikir kalau mereka bisa bertambah kuat dengan cara seperti ini. Mereka memutuskan untuk beberapa aturan yang harus disepakati oleh kedua pihak. 1. Dilarang membunuh satu sama lain atau memberikan luka serius kepada lawan. 2. Kalah atau menang dilarang emosi. 3. Begitu selesai pertarungan, Rujet akan memberitahu namanya. Pertarungan pun terjadi, dan akhirnya Rujet menang. Rodriguez benar-benar kalah secara menyeluruh. Rodriguez tidak mengira masih ada orang yang sekuat ini. Dan Rodriguez bertanya, siapa namamu? Rujet menjawab,
Namaku adalah Rujet Supardia, biasa dikenal sebagai Dead End. Rodriguez terkejut. Dia barusan mendapat kesempatan untuk bertanding melawan legenda dalam sejarah. Rodriguez akan memamerkan ini di kampung halamannya. Mereka pun memulai perjalanannya lagi. Dimulai dari Rodriguez, Rujet terus-menerus menerima tantangan. Sambil melangkah ke selatan dan semakin jauh ke selatan, perjalanan mereka terus berlanjut. 1 tahun telah berlalu sejak kelompok Rudes mulai melakukan perjalanan ini, dan tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi petualang dengan ranking A. Demikianlah mereka mencapai wilayah paling selatan dari benua iblis. Setelah tiba di kota pelabuhan di benua iblis, Eris melompat dari kadal dan mulai berlari. Eris bilang, "Ini laut," dengan ekspresi yang kaget dan senang. Oh iya, saat ini Eris sudah bisa berbicara menggunakan bahasa iblis karena Eris sudah sering melihat orang-orang berbicara dan dia sudah mulai mengerti. Kemudian, mereka memutuskan suatu tempat untuk menginap, meninggalkan kadal di kandang, dan kemudian berjalan ke petualang Windport. Keesokan harinya, mereka datang ke guild petualang. Rudes pindah ke meja resepsionis. Yang berdiri di sana adalah seorang perempuan dari ras manusia. Rudes bertanya kepada resepsionis yang beropai besar, bagaimana cara kami agar bisa pergi ke benua milis. Wanita beropai bilang kalau tanya ke stasiun pemeriksaan, karena mereka tidak berhak untuk menjelaskannya. Tiba-tiba, seseorang memanggil kelompok Rudes dengan teriakan yang sangat keras, dan seseorang memegang pundak Eris. Setelah berbalik, Rudes melihat Eris telah memukul laki-laki dari ras manusia. Eris bilang, "Kau pikir sedang menyentuh apa dan siapa?" Orang itu bilang, "Siapa juga yang ingin menyentuh bocah tengik sepertimu." Kemudian perkelahian pun terus berlanjut. Dan kemudian semua orang pada berkumpul menonton perkelahian Eris dan orang tersebut. Malah ada anggota staf yang memulai perjudian untuk memasang beberapa taruhan. Eris menghajar orang-orang di guild petualang. Rudes berpikir, sepertinya Eris sudah semakin bertambah kuat. Kemampuan Eris untuk menyudutkan lawannya tampak baru-baru ini semakin luar biasa. Orang itu mulai menjadi takut, dan sebelum ia menyentuhnya, dia tidak hanya itu, dia secara akurat mendorong lawannya hingga tersudut. Mereka sudah berguling-guling di lantai, dan Eris pun menginjak selangkangannya. Banyak petualang ranking C ada di sana, dan mereka tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan Eris. Kemudian, setelah cukup lama pertarungan berlangsung, Rujet akhirnya melangkah untuk menghentikan Eris. Rujet pun menghentikan Eris dengan cara mengangkat tengkuknya seperti seekor kucing. Tiba-tiba, seseorang berteriak, "Apakah kalian Dead End?" Saat seseorang meneriaki itu, aula guild menjadi senyap. Orang-orang ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Kelompok Rudes telah menjadi sedikit terkenal. Orang-orang pada kaget. Ternyata Dead End cuma beranggota 3 orang tapi sudah mencapai ranking A. Kemudian seseorang bilang, Mad Dog Eris dan Watchdog Rujet. Rudes kaget karena Eris dan Rujet memiliki julukan. Namun julukannya adalah Mad Dog dan Watchdog. Rudes bertanya-tanya, mengapa mereka berdua memiliki julukan anjing? Kalau begitu aku ini anjing seperti apa? Pikir dari Rudes. Rudes berpikir, kira-kira apa julukan buat dirinya? Rudes berharap julukan untuknya adalah Butter Dog atau Passion Dog. Tiba-tiba seseorang bilang, lalu yang cebol di belakang itu adalah The Owner Rujet. Orang itu bilang The Owner merupakan orang dengan kepribadian paling buruk di antara mereka. Kemudian Rudes dan kawan-kawan memutuskan untuk pergi dari guild petualang. Tatapan semua orang terpusat pada Dead End sembari mereka keluar dari guild petualang. Mereka pun datang ke stasiun pemeriksaan. Staf stasiun bilang, setiap manusia seharga 5 koin besi tua, dan staf itu bertanya kepada Rujet, Rujet dari ras jenis apa? Rujet menjawab ras Supar. Anggota staf memandang Rujet dengan mulut ternganga. Kemudian setelah melihat kepalanya yang botak, dia mendesah. Itu adalah ekspresi wajah tanpa motivasi. Kemudian staf itu bilang, untuk ras Supar seharga 200 koin hijau kecil. Tanpa sadar, matahari mulai tenggelam dan mereka pun kembali dari checkpoint.
Mereka kembali ke penginapan dan memutuskan untuk makan. Eris yang sedang makan terlihat senang sambil membuat sekitarnya berantakan. Selama setahun terakhir, Eris telah benar-benar melupakan sopan santun kerajaan Asura. Selama setahun terakhir, Eris telah benar-benar melupakan sopan santun kerajaan Asura di atas meja. Rudes menegur Eris karena sikapnya sangat buruk. Eris bilang siapa yang peduli tentang sesuatu seperti sopan santun sambil melanjutkan makanannya. Sedangkan Rujet menunjukkan sikap yang lebih baik, walaupun Rujet tidak terlihat elegan. Setelah mereka selesai makan, mereka memulai rapat mengenai biaya perjalanan untuk Rujet yang senilai 200 koin hijau kecil. Mereka berpikir sepertinya benua Melis benar-benar tidak ingin menerima ras Supar. Rudes pun memberi saran untuk menaklukkan dungeon agar bisa mendapatkan uang yang banyak. Mendengar saran Rudes, Eris pun bersemangat. Tapi Rujet menolak saran itu. Rujet bilang dungeon adalah tempat yang berbahaya. Bahkan Rujet tidak bisa melihat perangkap dengan radar di matanya. Walaupun radar mata Rujet bereaksi terhadap makhluk hidup, tapi tidak akan bekerja sama sekali untuk perangkap yang dibuat dalam dungeon. Akhirnya, mereka pun membatalkan misi ke dungeon. Kemudian Rudes menyarankan mencari tempat penyelundupan ilegal. Eris dan Rujet mereka tidak mengerti apa yang direncanakan oleh Rudes. Rudes bilang, kemungkinan besar jika kita bertemu pedagang yang menyelundupkan barang ilegal, mereka mungkin saja bisa mengangkut kita dengan harga yang lebih murah. Tapi tiba-tiba Rudes berpikir sejenak. Rudes berpikir kesalahannya pada saat misi Red Fang Cobra. Rudes nggak mau karena keegoisannya nanti malah menjadi masalah besar, dan akhirnya Rudes membatalkan rencananya lagi. Akhirnya Rudes berpikir untuk menjual tongkat sihir. Tongkat sihir itu adalah tongkat yang diberikan Eris pada saat ulang tahun dari Rudes. Pada malam hari, ketika mereka semua tertidur, Rudes pun bermimpi. Rudes bermimpi tentang Hitogami. Hitogami berkata, belilah beberapa makanan dari toko dan carilah seseorang di lorong.